Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan di seluruh tanah air. Kita berjumpa kembali dengan Ngopi Rabu Malam. Kali ini episode ke-176 dengan judul Pulung Gantung Pembawa Harapan, yang akan membahas sebuah film pendek berjudul Lamun Sumelang, produksi Ravasana Film, yang disutradarai oleh Ludi Oji Prastama. Dan pemantik untuk perbincangan kali ini adalah Iis Taulida. Mari kita simak bersama. Film ini diproduksi pada 2019 dan pada 2020 mendapatkan penghargaan Piala Maya sebagai film pendek terbaik. Ravasana Film dikenal sebagai production house yang membuat film-film pendek yang cukup fenomenal, sebagaimana yang pernah menjadi viral pada waktu lalu lewat film Tilik ya. Bagaimana film Tilik yang kemudian melambungkan nama tokoh Butejo. Kali ini Lamun Sumelang mengangkat fenomena yang sudah begitu lama, bertahun-tahun bahkan mungkin ratusan tahun, tentang semacam tradisi bunuh diri yang berlangsung di wilayah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Banyak pihak yang sudah berusaha untuk meneliti, kemudian mencoba untuk paling tidak meminimalisir terjadinya kasus atau peristiwa bunuh diri itu. Namun hingga kini masih saja beberapa masyarakat, terutama usia produktif, memilih mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Ini dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat terhadap adanya bola api yang jatuh, dan itu memberi tanda bahwa akan ada peristiwa gantung diri sesuai dengan jatuhnya bola api itu. Kita akan mencoba menelisik, meskipun banyak kawan yang sudah membahas berulang kali, bahkan dengan perspektif yang beragam, mulai dari kesehatan, psikologi, kemudian ekonomi, sosial, dan lain-lain. Maka malam ini kami akan mencoba untuk menyambungkan antara fenomena pulung gantung itu dengan apa yang ditampilkan oleh film Lamun Sumelang. Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan kepada pemantik. Sisi menarik dari Lamun Sumelang? Sebenarnya kalau secara ini, Lamun sendiri malah menemukannya ya jika khawatir. Kemudian saya mencoba untuk mencari apa sih sebenarnya kenapa judulnya Lamun Sumelang itu.
ternyata yang melatar belakangi adanya film ini ya kekhawatiran tentang hidup itu sendiri. Jadi yang saya tangkap itu ya seperti di poster, bahwa ini bercerita tentang kehidupan itu. Jadi urusan hidup dan mati yang seringkali membuat seseorang itu merasa khawatir, was-was gitu. Iya, pertama kenapa mengambil film ini ya? Karena tadi ingin mencari film yang masih mengandung mitos di masyarakat gitu. Kemudian yang menarik di film ini sebenarnya banyak. Kalau dari ininya aja dulu, pencahayaannya, yang ketika pengambilan syuting itu di siang hari tapi bisa dibuat menjadi malam gitu. Dan make up para artisnya juga nggak terlalu mencolok ya, kayak terlihat pas aja. Terus setelah saya mencoba untuk memahami sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan dari film ini gitu. Jadi fokus film ini ternyata Pulung Gantung itu hanya dijadikan sebagai jembatan aja. Kayak dari bunuh diri itu. Jadi tema pokoknya, tema besarnya itu ingin bercerita tentang kenapa di situ banyak orang yang bunuh diri, kenapa banyak orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Yang ditunjukkan melalui para roh yang telah dibunuh oleh tokoh utamanya. Makanya di film itu kan yang banyak dialog ya para arwahnya, bukan manusianya. Karena memang sepertinya memang lebih tepat para roh ini yang berkomentar mengenai kehidupan, karena ya mereka kan udah selesai kehidupannya. Jadi banyak dialog-dialog yang membuat kita mikir, kayak ketika Pon itu mengomentari Parmin mengomentari Parmin tuh, kamu pengen ketemu anak aja harus mati, padahal ketika dia mati juga kan anaknya tetap tidak datang toh. Jadi kayak mikir ketika hidup pun anaknya nggak punya niatan untuk ketemu. Iya, jadi kayak mikir apa orang-orang yang merantau di luar kota juga, kalau ibu atau bapaknya meninggal baru dia pulang ya. Jadi bikin mikir gitu. Terus kayak tentang ini juga kan, kayak eksistensi Tuhan di sini tuh kayaknya nggak ada gitu, karena digantikan oleh dukun tadi, dukun imajiner ya, karena nggak dimunculkan di dalam film. Nah, Tuhan di sini adanya mungkin pas yang di dialog-dialog awal itu, kayak kalau udah 40 hari saya mau bicara sama Tuhan buat menyembuhkan Ningsih. Kalau nggak salah tuh ada dialog begitu. Dan kesananya tuh ya semua pengharapan tentang kehidupan dan kesembuhan Ningsih ya digantungkan pada apa yang dikatakan oleh dukun. Dukun yang meminta 7 tumbal ya dia lakukan juga, membunuh orang dengan caranya gitu, dengan cara menunggu pulung, terus kayak seolah-olah dia menyelamatkan orang lain dari bunuh diri ya, kayak daripada kamu bunuh diri ngawang gitu kan, nggak diterima di langit dan di bumi kan katanya. Lebih baik dibunuh saja. Lebih baik dibunuh. Meskipun setelah mati dia protes. Iya, meskipun setelah mati protes. Terus sempat menuntut untuk ketemu anaknya. Iya. Itu menjadi getir sih dialog-dialog mereka itu. Terus sempat mikir, kan bilangnya udah korban ke-6, tapi kok rohnya cuma 4 ya. Ya ternyata tadi
kalau rohnya orang yang dibunuh, ya kalau 40 hari dia akan melanjutkan kehidupan yang selanjutnya. Karena itu aja ada ucapan, kalau saya 40 hari, udah 40 hari saya mau ketemu Tuhan gini-gini. Jadi kayaknya yang dua tuh udah lewat. Dan yang perlu ditekankan di sini, yang namanya membunuh ya, meskipun dengan alasan ingin menyembuhkan anaknya gitu, seolah-olah alasan itu menjadi alasan yang seharusnya diwajarkan, tetap saja salah. Karena mengambil nyawa orang lain juga ya bukan haknya dia. Jadi di ending itu, yang menarik di endingnya, si Agus ini tetap mendapatkan hukumannya sendiri dengan meninggalnya Ningsih. Ya, iya, dengan meninggalnya Ningsih, ini meninggalnya juga entah karena meninggal karena udah sakitnya lama, parah, atau karena dibunuh, keinginannya makan nasi nggak terlaksana, atau karena dibunuh oleh bapaknya sendiri. Bisa begitu. Dan ibunya juga kan digantungkan. Nggak ada yang tahu itu meninggal atau masih hidup. Tapi di dialog terakhir ketika dia melingkarkan tali itu minta dibunuh kan, masih bisa dialog. Iya, masih jadi nggak jadi dibunuh. Tapi setelah di rumah nggak ada. Setelah di rumah tidak terlihat. Artinya nangisnya itu tidak terdengar, hanya bapaknya saja. Tapi sebenarnya seperti menekankan kalau istrinya mau dijadikan tetap hidup, mau dijadikan mati, di ending tuh ya tidak berpengaruh ke Ningsih. Ningsih pada akhirnya akan tetap mati. Bisa begitu tafsirannya ya. Iya. Kemudian ya sempat mencari juga sebenarnya kenapa pulung gantung tuh seolah-olah dijadikan sebagai alasan orang bunuh diri gitu. Kan kalau secara logikanya ya bunuh diri mungkin karena kesehatan mentalnya terganggu, mungkin karena faktor ekonomi, sosial, dia merasa kesepian kayak di tokoh itu, atau ya karena permasalahan hidupnya gitu kan, bukan semata-mata karena pulung gantung. Tapi ternyata pada kenyataan di lapangannya memang ada orang yang ini korban bunuh diri yang terselamatkan ya. Itu pengakuannya dia tidak ada niatan untuk bunuh diri. Ketika masuk kamar tiba-tiba ya dia membuat ikatan untuk menggantungkan dirinya di atap kamarnya itu gitu. Dorongan gaib. Iya, jadi kayak ada bisikan bahwa kamu sebaiknya cepat mati saja. Dan dia tidak sadar itu, kemudian tahu-tahu udah di rumah sakit. Jadi ketika ditanya, saya nggak tahu, saya nggak punya niatan untuk bunuh diri. Jadi ya mungkin mitos itu ya tetap ada sih. Terus saya juga mencoba mencari kenapa di Gunung Kidul tuh bisa fenomena seperti itu tuh bisa berlangsung lama gitu. Ya karena dari sejarahnya pun ketika kerajaan Majapahit Brawijaya V Mukso di hutan yang di situ juga masyarakatnya tidak berani untuk masuk sebagai wilayah muksonya Brawijaya V dan bunuh dirinya para prajurit itu. Jadi ketika rajanya mukso, kemudian prajuritnya ini kan pengen ikut mukso, mereka bunuh diri, tapi ternyata hanya setengah yang berhasil gitu, setengahnya mereka tetap ada di situ. Dan katanya itulah yang membuat pulung gantung ini membuat energi negatif terus membentuk pulung gantung. Iya, terus melayang-layang itu mencari mangsa, mencari teman. Iya. Kemudian masih ada? Kemudian apa lagi? Ya detail-detail yang kayak untuk membedakan mati bunuh diri itu ada talinya, kemudian mati yang dia bunuh
tidak ada gitu, sebenarnya menarik sih. Jadi penonton tuh jadi bisa membedakan gitu. Tuh. Ada? Ibu. Mereka punya perspektif lain? Iya, sebetulnya ketika menonton itu Lebih keras, Bu. lamun sumelang itu banyak faktor seperti yang tadi di belakang panggung itu kan dikatakan bagaimana geografis Gunung Kidul, kemudian faktor sosialnya juga, budayanya juga, ekonominya juga gitu. Di sisi lain mungkin Pulung Gantung ini memiliki daya tarik tersendiri sebagai salah satu bentuk mitos atau semacam Spot. ya itu spot unik gitu kan ya, spot unik di samping pariwisatanya juga yang katanya bagus gitu. Mulai bagus sekarang. Iya. 10 tahun terakhir. Jadi selain bebatuan kars dan Kapur. ya kapur gitu, terus juga musim kemaraunya yang begitu panjang dan Mungkin tanahnya bukan yang tandus. kemarau yang panjang. Tanahnya tandus. Tapi kan tanahnya tandus, berbatu, berkapur, jadi kesannya cepat kering. Oh gitu. Iya. Tapi penghasil jagung paling ini loh, paling Iya. paling jagung yang paling besar. Iya, artinya masyarakat yang percaya dengan Pulung Gantung itu hak mereka kan tentunya gitu. Tetapi di balik itu misalnya mungkin ya seperti yang tadi Abang bilang kan banyak yang meneliti juga ini sebabnya apa. Jangan kemudian misalnya ada sejarah itu kan dua versi ya gitu. Kata Om Hao itu kan ada yang soal Brawijaya 5 yang moksa, kemudian prajuritnya gagal dan gagal bunuh diri dengan menggantung di pohon kering, kemudian bersumpah dia akan mencari teman gitu untuk yang selanjutnya. Yang kemudian ini Pulung Gantung ini adalah penyeimbang gitu dari Populasi. bisa jadi dari populasi itu nanti penyeimbang dari Pulung Pewahyan itu ya, yang satu ada yang positif tuh, ada Iya, yang pulung yang yang amanat yang gitu, memberikan. berkaitan dengan jabatan gitu kan. Kemudian ini orang yang berkaitan dengan musibah lah gitu. Nah, tapi di balik bunuh dirinya masyarakat itu gitu, sampai kemudian Gunung Kidul juga menjadi daerah yang pencatatannya jadi baik gitu kan. Di setiap ada korban itu di puskesmas, di polisinya itu datanya baik, lengkap. Artinya di samping kemiskinan, kemudian mental juga gitu. Itu jangan-jangan misalnya begini. Pulung Gantung itu dijadikan komoditas. Iya gitu. Nggak, terus juga misal begini kan orang yang misalnya keluarganya ada yang bunuh diri itu kan otomatis selain bikin keluarganya sedih, kemudian menimbulkan tanda tanya ini kenapa sih kok bunuh diri gitu kan, sebabnya apa gitu. Untuk menghilangkan stigma itu gitu. Jadi orang tuh mengalihkannya ke karena mendapat pulung gantung gitu. Jadi takdir itu gitu. Tetapi misalnya kalau ditelusuri lebih lanjut, ciri-ciri orang yang mau melakukan gantung diri itu ada gitu. Sebetulnya dia misalnya beberapa hari belakangan menjadi sedih gitu. Kemudian terlihat ada tanda-tandanya tuh, terlihat cekcok misalnya, ribut dengan siapa gitu. Terus sebetulnya mereka sendiri tuh nggak mau bunuh diri, tetapi karena keadaan yang sulit, kemudian ingin lepas dari rasa sakit yang berkepanjangan mungkin gitu. Ini tinjauan medis, tinjauan mental, psikis kali ya, gitu. Jadinya ya memilih. Ada tinjauan mistis soalnya. Iya ada, berarti bisa kan. Ya gitu. Jadi ya saya lebih tertarik ke situ gitu, menelisik apa sih gitu. Apakah ya tidak hanya tadi misal mendengar bisikan itu, jadi kayak kesannya kan nggak punya masalah apa-apa, tiba-tiba kok dibisikin aja terus Memang bisa terjadi. meninggal. Artinya tidak bisa ditolak juga.
bukankah misalnya orang yang misalnya melakukan bunuh diri itu misalnya orang yang baik-baik saja bisa. Bisa ya. Bisa. Bahkan Jadi jangan bukan karena ditolak. faktor ekonomi juga bisa. Oh gitu. Jadi seluruh sisi itu Kemungkinan. sangat mungkin. Gitu loh. Termasuk yang tidak wajar sekalipun. Orang sehat, segar bugar, gitu kan? Iya, tidak punya masalah. Tidak punya masalah apapun, Hidupnya enak gitu Iya. misalnya. Oh iya, oke. itu bisa. Gitu loh. Jadi jangan tinjauan Tapi kebanyakan jangan tinjauan mengalami permukaan juga semua. Gitu loh. Ingat kembali kepada sejarahnya sebagai tempat moksanya Brawijaya V. iya, artinya berarti takdir dong kalau begitu. Pulung itu Kutukan. Nah, ini Iya. tinjauannya apa lagi? Tinjauan kebudayaan, tinjauan mistis itu harus dipertemukan. Gitu. Jadi tidak habis dari sini ke sini, dituntaskan ininya. Tinjauannya apa dulu, baru kemudian. Nah, tetapi maksud saya gini. Kalau nanti kita bicarakan itu terus, membahas bulu gantung ya dong. Filmnya mana? Iya, filmnya. Nah, itu. Untuk bagian filmnya gitu kan. Apa yang kemudian apakah film ini menjadi representasi dari apa yang berlangsung selama ini di Gunung Kidul? Kalau menurut saya sudah cukup representatif. Ya. Cuma kemudian penulis skenario dengan sutradara mengambil sudut pandang, mengambil angle yang lebih tidak sekadar peristiwanya, tidak sekadar peristiwa sakitnya, tidak sekadar peristiwa bunuh dirinya atau dibunuhnya orang-orang itu, tetapi bagaimana kemudian ada interaksi dengan orang-orang yang sudah dibunuh oleh si tokoh Agus ini. Nah kan justru dialognya lebih banyak itu kan, Agus kan banyak diam. Banyak diam sih, memang arwah. Justru yang berperan adalah orang-orang yang sudah menjadi arwah itu. Dan ini lebih komedi satir kalau menurut saya. Iya, banyak mengungkapkan Komedi satir. permasalahan. Komedi dengan cara Jogja. Nah, yang harus diingat, dengan cara Jogja. Jadi sampaan itu guyon waton atau guyon yang asal jeplak gitu kan. Kemudian komentar-komentar cerdasnya ketika misalnya Parmin yang baru mati tiba-tiba protes kepada Agus, kenapa kamu membunuh saya Agus? Nah ini ada tokoh yang lain. Nah ini nih orang mati baru. Pertanyaan orang yang baru mati gitu kan. Artinya beginner, pemula gitu. Pemula itu pasti yang ditanyakan kalimat seperti itu gitu. Kenapa saya harus mati, kenapa saya harus dibunuh gitu kan. Itu kalimat. Nah ini nih, ya harusnya kan saya ditolongin bukan dibunuh gitu kan. Ya itu kan artinya bagaimana sutradara memindahkan dialog real, bagaimana orang-orang yang berada pada dunia yang lain menggunakan dialog-dialog sebagaimana manusia yang hidup, masih hidup. Karena sebenarnya kan nggak begitu. Usaha memfiksikannya itu loh adalah dengan menghidupkan arwah-arwah melalui tanda-tanda dialog yang biasa digunakan oleh orang yang masih hidup. Iya sih, menarik, arwahnya juga masih napak gitu kan di arwahnya gitu, napak. Sebagaimana orang Lah kalau masih hidup. kenapa tidak ada bayangan? Karena kameranya menggunakan filter atau memang editing videonya menggunakan filter kebiru-biruan, lebih gelap, jadi samar gitu loh. Kemudian make up yang putih, serba putih juga tidak terlalu kentara belang-belangnya karena memang agak gelap itu teknik. Teknik filter kalau itu. Kemudian misalnya bagaimana arwah ini justru lebih manusiawi ketimbang ketika mereka masih hidup. Jadinya begitu gitu loh. Dan ada guyonnya juga tentang PON gitu. Kenapa
Dia bilang saya bagaimanapun sudah pernah apa? Ditinggal bojo Ditinggal bojonya, ya pantesan. sama Kemudian selingkuh sama kepala duku. kepala dukuhnya gitu. Nah itu kan guyon-guyon keseharian kayak gitu tuh. Tuh kemudian tokoh Parmin yang memang diposisikan sebagai tukang protes gitu kan. Kenapa dia komplain kenapa dibunuh oleh Agus gitu kan. Yang jauh bukan Agus, tapi teman-teman yang lain yang sudah mati gitu. Kemudian menjelang akhir dia menuntut Agus agar bisa bertemu dengan anaknya. Agus tidak menjawab juga kan? Yang jawab siapa? Arwah yang lain. Iya, kalau ditilik misalnya dari segi apa ya, Agus itu kan membunuh ya, berarti kan membunuh orang yang ingin bunuh diri tuh dibunuh. Gimana Apa? ya? Problemnya di mana? Ingin menyelamatkan ya. Jadi ada gini. Dasarnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap tanda-tanda cahaya merah, bola api yang jatuh di mana masyarakat percaya akan terjadi peristiwa gantung diri. Bukan cuma bunuh diri, tapi gantung diri, lebih spesifik. Gitu. Ya. Nah, kata dukunnya Agus, kalau Ningsih anaknya mau sembuh, dia harus membunuh 7 orang. Bagaimana caranya mencari 7 orang agar bisa atau mau dibunuh, kecuali dengan mengikuti tanda-tanda itu agar prosesnya jauh lebih mudah. Nah, maka Agus berusaha untuk mendahului tindakan yang dilakukan oleh calon gantung diri itu. Kalau dia secara wajar mencari mangsa ke tetangga sebelah atau kemanapun, itu Jadi lebih bersalah dia. lebih sulit dan rasa bersalahnya akan semakin besar. Nah, arwah yang lain kan ada melakukan pembenaran ya, daripada kamu dosa gantung diri, lebih baik dibunuh oleh Agus. Kamu tidak berdosa gitu. Yang berdosa itu Agus. Itu. Kemudian ciri-ciri problem ekonomi di situ juga ditunjukkan. Bagaimana keluarga itu sehari-harinya makan tiwul, gitu kan. Kemudian belalang. Sementara Ningsih minta makan nasi, sesuatu yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, sakitnya Ningsih kan kejang-kejang. Kita tidak mendapat cukup gambaran sehingga ada keterkaitan syarat dari dukun yang harus menyuruh Agus untuk membunuh 7 orang dengan seberapa berat penyakitnya Ningsih. Ya kan? Kalau cuma step gini doang gitu, kakinya gitu atau badannya, bagaimana mungkin gitu loh, syaratnya seberat itu. Ya kan sempat diprotes juga sama arwah itu. Kenapa nggak dibawa ke dokter aja sih? Kenapa harus percaya sama dukunnya? Ya gimana bawa ke dokter? Mari, makan kan aja dijawabnya susah. makan aja susah gitu kan. Kan bergantung ke siapa yang menjalani ini gitu. Bijak sekali kan. Nah, siapa yang menjalaninya? Dan ini kan sebenarnya juga bagian dari Itu kritik. tetangganya nggak ada yang peduli. Ini bagian dari kritik terhadap pihak-pihak lain yang merasa sok tahu problem masyarakat di situ. Iya. Wah, ini karena ekonomi, wah karena ini pendidikan, oh ini karena mental. Semuanya nggak ada yang tepat, nggak ada yang pas. Itulah. Kalau secara logis, secara logika ya tindakan semacam itu dilarang secara hukum, gitu loh. Tetapi pendekatan secara hukum positif juga nggak bisa. Saya dari beberapa ini ya, kecuali misalnya pendekatan kebudayaan yang oleh almarhum Iman Budi Santoso yang dengan judul buku Talipati. Iya kan. Kalau Jawa jadi Santoso. Tuh.
itu pendekatannya hampir mirip dengan apa yang dituliskan oleh Darmaning Tias dari UGM itu. UGM apa nih? Saya lupa. Tapi yang jelas tidak semata karena penyebabnya ekonomi, penyebabnya ini enggak sesimpel itu gitu loh. Enggak sesimpel itu. Ingat jadi yang abang bilang gantung diri gara-gara nggak bisa dengar siaran wayang. Salah satu contohnya misalnya seorang tua yang gantung diri karena tuli, tiba-tiba tuli, sementara hiburan satu-satunya yang membuat dia bahagia itu mendengarkan siaran wayang kulit di RRI. Nah, ketika dia tidak bisa mendengar, habislah seluruh harapannya tentang kehidupan. Akhirnya gantung diri di dahan mangga. Misalnya itu. Sepian dong dia. Ya, kalau misalnya seorang anak remaja yang di masa kecilnya mengalami perundungan masih bisa dipahami ya. Tetapi dengan sebab-sebab sederhana, sayangnya banyak orang yang simplifikatif gitu loh. Sehingga cara pencegahannya pun juga pencegahan normatif, bukan pencegahan kebudayaan. Gitu loh. Ini yang jadi persoalan. Tepat gitu. Tepat benar. Kalau pendekatan kebudayaan, pendekatan psikologis, atau misalnya membentuk tim untuk melakukan pendampingan terhadap desa-desa rawan gantung diri misalnya, karena itu kan biasanya ini dari yang kasat mata ya. Yang dari kasat mata kan bagaimana sebuah masyarakat terus-menerus digerakkan untuk tidak diam, untuk tidak memberikan kesempatan melamun. Ya, kalau sudah melamun itu udah kemana-mana, karena tidak punya kegiatan. Maka aktivitas masyarakat setempat yang harus bergerak terus-menerus. Itu dari yang kasat mata. Kemudian kalau dari yang tidak kasat mata, ya ini ada semacam perjanjian kan, sebenarnya gitu loh. Iya, semacam perjanjian. Sebagaimana hutan di Jepang, hutan yang memang dipercaya sebagai tempat paling tepat untuk gantung diri sebagai upaya untuk reinkarnasi, gitulah. Kalau di Jepang kan reinkarnasi agar di masa depan dia bisa menebus atau mengganti perbuatan buruknya dengan perbuatan baik lewat orang lain. Dia menitis kepada orang lain untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Kalau ini kan tidak ada motivasi itu. Nah, kemudian kepercayaan terhadap sesuatu yang mistis di masyarakat setempat yang masih sangat kuat itu juga jadi persoalan. Gitu loh. Sampai-sampai di film itu arwahnya mau geruduk ke dukun, mau tanyakan ke dukun itu, tapi keburu mendapati kenyataan Ningsih meninggal. Nah, ini sebenarnya teknik juga yang dilakukan oleh sutradara, tidak menghadirkan dukun saat itu, ya, tidak menghadirkan dukun pada saat itu, kemudian tetapi mereka berupaya untuk melakukan gugatan, gitu loh. Karena apa? Boleh jadi dukun dianggap pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat. Kalau orang-orang yang dianggap mengerti tentang dunia mistis, gitu kan, atau tentang sejarah Gunung Kidul dulunya seperti apa, itu kan ada upaya untuk, misalnya gini, seorang yang paham tentang itu kemudian berupaya untuk bagaimana caranya
perjanjian di masa lalu ada penggantinya agar peristiwa itu tidak terus-menerus terjadi. Di samping jangan lupa tanahnya juga mengandung mistis. Nah, di Gunung Kidul itu ya kalau di Cirebon bisa jadi mirip-mirip dengan Panguragan gitu kan, dengan Lemah Tambak misalnya. Jadi kontur atau struktur atau apapun batuan-batuannya itu mengandung semacam konduktor yang lebih cepat mengantarkan energi astral. Gitu. Kenapa misalnya ada seseorang yang terselamatkan kemudian dia merasa tidak punya niat bunuh diri, gitu kan? Artinya dalam keadaan sadar sekalipun Rentan. energi negatif di masa lalu yang boleh percaya atau tidak akan mencari teman, mencari mangsa sampai kapanpun, ini kejadian. Artinya tinjauan normatif itu nggak bisa selamanya digunakan. Nah, yang belum kita temukan, yang belum kita baca tentang misalnya pemerintah mengumpulkan ahli-ahli supranatural misalnya gitu loh, untuk berembuk Ruat gitu. Untuk ya satu ini. boleh bisa begitu gitu kan, bisa Ada juga gayanya kemudian gede dong. membawa apa pengaruh baru gitu kan ke tengah masyarakat, bahwa yang harus riwayatnya seperti apa dan masyarakat hari ini harus bagaimana. Kalau masyarakat desa itu kan mereka akan lebih mudah paham dengan pendekatan tradisi. Pendekatan tradisional. Ini dulu Brawijaya begini, kemudian prajuritnya begini. Kalaulah disebut sebagai ini sebagai daerah kutukan misalnya, gitulah. Maka paling tidak yang bisa dilakukan oleh masyarakat setempat itu seperti apa? Ada sih yang itu yang menangkalnya dengan bunyi-bunyian gitu kan. Masyarakat Itu kan metode tradisional gitu loh. Sebenarnya Pemda memberikan solusi di Gunung Kidul tuh. Jadi dia membentuk Satgas Berani Hidup. Iya, ada. Ya isinya ada budayawan, ada ahli agama dari organisasi apa. Cuman saya juga masih belum paham itu ngapain gitu. Sistemnya gimana, ke masyarakatnya melakukan apa, itu masih nggak ngerti. Jadi memang sudah ada upaya dari Pemda, tapi ya tidak cukup jelas. Iya. Itu kan pendekatan normatif kan pada akhirnya gitu loh. Sekadar program ini jadi masalah kalau apa yang kemudian dijalankan oleh pemangku kebijakan. Yang namanya program itu kan harus membangkitkan kesadaran, bukan top down. Itu bagaimana mereka berada di tengah, mewakilkan kepada para ahli dari segala bidang untuk berada di tengah masyarakat. Dan ini nggak sebentar, 5, 10, 20 tahun misalnya, hanya untuk mengubah cara berpikir masyarakat. Tetapi apakah sekaligus bisa menangkal kepercayaan masyarakat terhadap riwayat di masa lalu itu tentang anak prajuritnya Brawijaya yang diawang-awang dan kemudian akan mencari teman sampai kapanpun? Ini kan nggak mudah gitu loh. Iya, bahkan kalau yang merah itu bisa satu, kalau warnanya merah putih gitu kan, itu bisa langsung 3. Nah, kayak gitu. Karena ya, gini. Jadi kepercayaan kayak gitu tuh bukan dugaan, berangkat dari kenyataan yang ada, dari fakta yang ada. Karena terlalu sering sinar putih misalnya menandakan ada 3 orang yang gantung diri, karena berkali-kali
tandanya menunjukkan itu, membuktikan peristiwa itu. Bukan ngarang gitu loh. Kepercayaan ini bukan karena dikarang-karang, tapi Ada berangkat dari peristiwa. kejadian yang sesungguhnya. Tuh. Nah sekarang yang perlu kita tahu, kenapa harus sampai 7 tumbal 7 tumbal. yang dicari oleh Agus sesuai anjuran dukunnya? Kata sutradaranya sih sebenarnya nggak ada Gak ada ketentuan. iya simbol apapun. Jadi dia hanya menganggap bahwa angka 7 tuh angka keramat. Angka keramat menurut orang Jawa. Nah ya, sebagaimana 7 sumur ya. Ya, sebagaimana apa sih, 7 langit, dianggap 7. sebagai angka kehidupan katanya tuh. Jadi dia memilih untuk 7, padahal awalnya dia menginginkan 13 orang di naskah awal. Ini dia merubah 7. Kebanyakan ya. Kayaknya sih. Kayaknya lebih dari 18 menit. 18 menit kan include dengan subtitle, Iya. credit title di belakang lama. Ya kalau misalnya tadi yang disebutkan siapa saja bisa mendapatkan pulung, tidak orang yang misalnya karena ekonomi yang susah atau kemasalahan pribadi atau apa. Kenapa ya itu yang diangkat soal memberikan alasan ya kemiskinan gitu loh, temanya miskin itu. Yang paling mudah Biar fokus. dipahami. Karena kalau misalnya sutradara atau penulis naskah menghadirkan orang yang baik-baik saja, itu menjadi aneh. Peristiwa yang aneh, bukan lagi urban legend, tetapi apa ya, situasi yang sangat metropolis, orang yang terlihat baik-baik saja, padahal korbannya, para pelaku gantung diri itu dari seluruh persoalan yang paling mudah dipahami, yang paling dekat dengan situasi yang berlangsung hari ini. Gitu loh. Iya, itu nggak ada tetangganya yang nolongin atau gimana gitu. Iya Kan itu ada kan dialog betul. juga kan. Iya sih ada percaya. Kan bapaknya si Agus itu Sebab juga gila, gila, ya. gitu. Ngeliatin ya apa? Ngeliatin pulung, nunggu pulung turun. Iya para mayat itu juga ada dialog. Kamu Itu ngapain juga nyari bunuh diri kan bapaknya Arwah, Agus tuh. mayat. Oh iya arwah. Kenapa kamu nyari belalang terus gitu? Kenapa nggak Iya. kerja garap sawahnya Pak Duku? Iya. Iya. Pak Duku gitu. Enggak, jangan. Kayak gitu-gitu aja kok. Rupanya kehidupannya nggak berubah. Nggak berubah kok. Itu bukan bunuh diri. Ya terus yang menarik pas di ending bilang, ini beneran nggak sih dukunnya minta tumbal 7 terus bisa sembuh nggak nih Ningsih? Kalau enggak kan ya percuma nih, saya udah mati ya. Nah, Percuma itu dong, kan udah komedi mati. satir gitu. Iya sebenarnya satir. Refleksi sih. Iya. Refleksi singkat. Singkat. Untuk lebih peduli kepada sekitar gitu. Ya. Itu sebenarnya kan pesan moralnya kan bagaimana memindahkan dialog keseharian yang dikerjakan oleh para arwah. Iya, matinya tuh ada sebabnya semua. Bukan itu. Kalau dialog itu diucapkan oleh manusia yang masih hidup, garing. Nggak dapet. Garing. Gitu loh. Sudah terlalu banyak. Maka dipindahkanlah medianya atau pelakunya. Tokohnya itu diganti oleh orang yang sudah meninggal. Ya malah jadi kayak pendamping Agus nggak sih jadinya ya kayak Ya karena kebetulan Agusnya punya kemampuan Iya. untuk berkomunikasi dengan mereka. ditunggu di sana ditunjukin Nah, gitu ada yang kalau dari kacamata yang lain misalnya, kenapa Agus tidak melakukan dialog dengan mereka agar sebenarnya bener gak sih kata dukunnya gitu loh, gitu kan? Agusnya yang proaktif, Yang proaktif. yang mencari tahu. Gitu.
Tapi lagi-lagi, misalnya orang Agus ini nggak sekolah, bagaimana mungkin dia bisa memikirkan sesuatu yang bersifat progresif? Jangan salah, gitu loh. Orang-orang kreatif itu tidak harus sekolah, tetapi dia punya pergaulan, dia berpikir. Pikirnya nggak pernah. Bagaimana bisa disebut sebagai manusia yang berpikir jika dia bertahan dengan belalang dan tiwul? Betul. Gitu loh. Iya, begitu aja gitu kan. Dan istrinya ngedukung lagi dengan kalimat yang bilangin ke dukunmu, Aku saja yang pindahin aja pindahkan sakitnya Ningsih sakitnya kamu, kan Ningsih berarti ke- dia juga punya kepercayaan Kepercayaan yang kuat sama. terhadap dukun. Iya. Tapi dia juga nggak kuat hidup miskin. Pada Ya, akhirnya itulah. Jadi ya sebenarnya menurut saya kompleks, ya. Complicated Iya sih. Complicated Iya. persoalannya. Kalaupun misalnya kita berharap ada sesuatu yang komprehensif dari film itu juga ya nggak cukup lah dengan durasi segitu gitu loh. Mungkin durasi segitu mau mengatakan banyak hal juga susah gitu loh. Makanya kemudian diambillah satu sudut pandang. Basicnya adalah tradisi pulung gantung, kepercayaan masyarakat terhadap pulung gantung yang diwakili oleh Agus. Kemudian kehidupan yang real yang biasa terjadi dalam keseharian di pos kamling atau di Iya. di tempat dua orang membeli sayur misalnya, itu terjadi yang dilakukan oleh para arwah. Dan tahu arwahnya juga mendukung kok Iya, untuk yang terakhir itu, yang ketujuh ya. Iya. Gus itu ke barat. Iya, Itu kan? istrinya sendiri. Nah. Dilema. Kalau dari kacamata lain, maksudnya kacamata misalnya para psikologi misalnya, kacamata supranatural gitu. Biasanya kalau mereka punya para arwah kan sebenarnya tahu gitu, bahwa ini benar atau tidak gitu. Tahu, Iya. ada upaya untuk menyampaikan. iya, untuk mengingatkan. Ini yang kamu lakukan itu, Gus, itu sebenarnya salah. Dukun itu salah, Gus. Mestinya nggak begitu. Iya. Gitu loh. Iya sih, iya. Sama Iya sih. kan? Tapi Parmin malah, oh Gus, iya, oh iya. Ada kontranya dikit sih. Iya, itu kan kehidupan sehari-hari. Iya. Dia saudara memindahkan dialog keseharian diwakili oleh para arwah. Taruh aja. Gitu loh. Kalau mau kemudian menembus kepada dunia arwah, nggak begitu. Berarti kurang riset ya ke dunia arwah. Apa ya? Ya, sebenarnya Kurang Iya, riset itu hanya batin. iya, Menjadi biar ini men- aja. bisa jadi itu dilakukan, tetapi risikonya lebih rumit. Iya. Gitu, Sih, lebih yang rumit agar risikonya. bisa dipahami aja. Karena bisa dipahami. di situ nanti terjadi konflik pertentangan si Agus dan kawan-kawan arwah dengan apa yang disarankan oleh dukun. Gitu loh. Jadi sudut pandang berubah lagi nantinya. Iya, udah fokus. Gitu loh. Karena ini sedang mengabarkan bahwa ada cantelannya adalah tradisi pulung gantung yang diwakili oleh Agus, tetapi kemudian soal kehidupan kemanusiaan diwakili oleh para arwah. Dialognya dialog keseharian itu. Itu benarnya. Justru iya, beberapa kalimat, beberapa dialog kan membuat ketawa bagi yang ngerti gitu. Yang tidak ngerti kan harus baca terjemahan. Itu kan terjemahannya itu. Jadi telat untuk ketawanya. Tuh. Ya, film yang reflektif lah. Ada beberapa pesan gitu. Ada beberapa pesan misalnya. Cuma itu tidak diungkapkan secara verbal. Ya seperti tadi misalnya, kita geruduk aja yuk, kita tahu dukunnya. Gitu loh. Itu kemudian si Pon atau siapa itu yang bilang emang benar gitu loh, harus membunuh orang, harus 7 orang, Si Parmin gitu kan. Pon yang bilang percuma kita udah mati kalau nggak sembuh. Iya, kalau nggak sembuh gimana nih gue nih, kasih nasibnya udah dibunuh gitu kan. Gak ada hasil. Nah, tetapi sutradara memberikan jawaban dengan apa? Ningsih tetap meninggal. Artinya tolonglah wahai masyarakat, jangan terlalu percaya dengan anjuran yang tidak rasional itu. Iya.
Ya kalau Eksplisit ya. menyediakan sesaji mungkin orang masih bisa terima, Masih, tapi ya. kalau membunuh 7 orang itu sudah tidak rasional. Gitu loh. Jangan-jangan si dukunnya ini menjadi bagian dari gerakan anak buahnya Brawijaya yang Minta teman itu. cari teman gitu. Iya. Jangan-jangan begitu, pemuja setan juga misalnya gitu loh. Ya sempat terpikir jangan ini cuma modus dukunnya aja untuk Agar dia kepentingan populer. pribadi. Untuk kepentingan Ya, pribadi. agar dia ya. kepake gitu kan. Nah, ini kan ini banyak kemungkinan gitu loh. Ada pesan-pesan yang terlihat tapi tidak terlalu terang. Gitu loh. Agak disembunyikan gitu loh. Butuh lebih dalam lagi pemahaman. Tuh. Saya pikir itu ya. Barangkali ada yang lain? Enggak. Oke. Baik. Baiklah, kawan-kawan di seluruh tanah air, demikian perbincangan kami mengenai film Lamun Sumelang. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah mengapresiasi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.